Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini kita belajar fisika di submateri gaya Lorentz. Interaksi medan magnet dari kawat berarus dengan medan magnet tetap akan menghasilkan gaya magnet. Pada peristiwa ini terdapat hubungan antara arus listrik, medan magnet tetap, dan gaya magnet. Hubungan besaran-besaran itu ditemukan oleh fisikawan Belanda Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Dalam penyelidikannya, Lorentz menyimpulkan bahwa besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk arah arus listrik dengan arah medan magnet. Dari peristiwa itu didapat rumus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Di mana F itu adalah gaya Lorentz satuannya Newton, B kuat medan magnet satuannya Tesla. L panjang kawat itu satuannya M. I kuat arus listrik satuannya ampere. Sedangkan theta itu sudut yang dibentuk kuat medan magnet dan kuat arus listrik. Apabila arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, besar gaya Lorentz dirumuskan F sama dengan B dikali I dikali L. Berdasarkan rumus di atas, tampak bahwa apabila arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, berdasarkan gaya Lorentz bergantung pada panjang kawat, kuat arus listrik, dan kuat medan magnet. Gaya Lorentz yang ditimbulkan makin besar jika panjang kawat, kuat arus listrik, dan kuat medan magnet makin besar. Perhatikan contoh soal berikut. Kawat panjangnya 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik
yang mengalir 400 mA, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami kawat? Dari soal itu yang diketahuinya adalah L sebesar 2 meter, B 20 Tesla, dan I 400 mA. Jadi kita ubah dia ke ampere menjadi 0,4. Yang ditanya adalah F. Rumus yang kita gunakan di situ adalah F sama dengan L dikali I dikali B. L-nya tadi 2, I-nya 0,4, dan B-nya itu 20. Jadi hasil akhirnya adalah 16 Newton. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, dapat digunakan kaidah tangan kanan, sebagaimana gambar di bawah ini. Dengan ketentuan sebagai berikut. Itu yang pertama, ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Yang kedua, telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Dan yang ketiga, jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz juga dialami oleh dua kawat berarus sejajar seperti gambar berikut ini.
Jika arus kedua kawat searah, maka gayanya tarik-menarik. Jika arus kedua kawat berlawanan, maka gaya yang timbul akan tolak-menolak. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat kedua tersebut, F1 sama dengan I1 dikali L dikali B2 sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2V dikali A. F2 sama dengan I2 dikali L dikali B1 sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2Pi dikali A. Sehingga diperoleh gaya persatuan panjang kawat. Perhatikan rumus berikut. F per L sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2V dikali A. Perhatikan contoh soal berikut. Dua kawat sejajar sepanjang 2 meter, terpisah sejauh 30 cm. Kedua kawat dialiri arus masing-masing 2 ampere dan 3 ampere. Tentukan gaya magnet pada kedua kawat yang arah arusnya sama. Dari soal diketahui L sama dengan 2 meter, A 30 cm itu kita ubah ke meter menjadi 0,3. I1-nya 2 ampere, I2-nya 3 ampere. Dan yang ditanya F. Jadi rumus yang kita gunakan F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2VA. Nilai dari mu0-nya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dikali 3 dikali 2 per 2pi dikali 0,3.
Hasilnya 48pi dikali 10 pangkat minus 7 per 0,6 pi. Sama dengan 48pi dikali 10 pangkat minus 6 per 6 pi. Hasilnya 8 dikali 10 pangkat minus 6 Newton. Bisa ya dipahami materinya? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.